Oke, kita sudah melalui banyak tahapan ya. Tahapan pertama kita sudah melakukan brainstorming. Terus kemudian dari brainstorming kita sudah menemukan angle iklan kita. Kalau udah ketemu angle iklan, terus kemudian kita cari image yang pop out, yang istilahnya akan menarik perhatian, bisa memancing perhatian, membuat mereka berhenti dan melupakan keriuhan, kegaduhan yang ada di timelinenya dia, sehingga hanya fokus ke gambar kita. Gambar kita sudah berhasil memancing, sekarang saatnya kita membuat mereka fokus untuk ngebaca iklan kita, ngebaca penawaran kita, dan melakukan apa yang kita inginkan, yaitu ngeklik ke website kita atau ngeklik ke link WhatsApp atau ke link SMS dan macam-macamnya gitu. Intinya tujuan kita adalah dapetin klik sehingga mereka secepatnya keluar dari Facebook. Oke. Nah, biasanya untuk merangkai kata di iklan itu akan pusing, bingung gitu. Makanya di sini gue sertakan ke namanya Pace Ads Template, dan ini gue dapetin dari siapa ya dulu ya, gue lupa deh tuh. Pokoknya gue belajar tentang Facebook Ads juga gitu, cuman dia ngajarin tentang iklannya, tapi kemudian gue ketemu template ini. Dan kemudian gue gunakan template ini ke gue dan ke tim gue, dan ternyata sangat teramat efektif, bisa dapetin klik bukan main banyaknya. Oke. Pace. Oke, Pace Ads Template, P-nya stand for pain. Oke. Pain sebenarnya pain question ini. Terus A-nya attention, nanti gambar. C-nya comment, E-nya estimation. Estimation atau harapan yang akan didapatkan. Oke, ini contoh iklannya. Sebentar. Nah, ini contoh iklannya. P-nya adalah pain. Masih sendiri dan belum ada pasangan yang menemani. Oke, ini pain atau rasa sakit dari orang-orang yang jomblo. Masih sendiri dan belum ada yang menemani. Terus attention-nya ini gambar yang gue gunakan. Oke. Terus kalau begitu kamu harus tonton video ini. Video yang akan mengakhiri kesepian dan kegalauan kamu yang titik. Nah, ini gue akan jelaskan satu persatu. P-nya ini adalah pain atau pertanyaan yang menyakitkan. Oke. Attention, A. Comment dan estimation. Sekaligus di sini comment dan estimation. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. P. Nah, ini adalah pain. Pain sekaligus pertanyaan. Kenapa harus pain dan kenapa harus pertanyaan? Tadi kan kita udah membuat mereka berhenti ya. Berhenti ke berhenti untuk ngeliat iklan kita, dan mereka sudah mulai melupakan kegaduhannya dengan bertanya, wah ini apa nih? Oke. Dan karena dia jomblo, dia ngeliat, ih gambarnya bagus banget, mungkin kayak begitu. Atau ngeliat, ih sendirian nih, tempatnya bagus, romantis. Mungkin kayak begitu, mungkin di pikiran mereka seperti itu. Kemudian mereka akan melakukan, ngeliat ini apa gitu. Mereka akan bertanya ini apa. Kita kasih jawabannya. Jawabannya adalah seperti ini. Masih sendiri dan belum ada pasangan yang menemani. Oke. Kalau mereka benar-benar jomblo, misal kayak contoh gitu, dan belum ada pasangan yang menemani, ini akan kena banget buat mereka. Wah, apa nih? Kok gue banget sih? Oke, dan satu lagi, dengan dikasih pertanyaan, mereka akan menjawab dan sekaligus kita memfilter. Kalau emang mereka udah nggak jomblo dan mereka udah punya pasangan yang menemani, mereka nggak akan ngeklik iklan kita. Artinya kita hemat biaya juga di situ. Oke, itu salah satu keuntungannya. Yang kedua, di sini kita build connection. Kita terkonek dengan mereka, merasa terkonek karena merasa ini ditujukan untuk mereka. Oke, itu. Kenapa pain? Karena pain itu adalah salah satu faktor yang akan menarik, memotivasi banyak orang. 80% orang itu termotivasi oleh pain, oleh ketakutan atau oleh kesakitan. Bisa nggak ini digunakan untuk pertanyaannya bukan yang pain? Bisa, sama aja. Misal kita gunakan mau tahun ini nikah dan mendapatkan suami yang soleh, misal kayak gitu, itu adalah bukan pain, tapi di sini kita menggunakan pace ini pain, estimasinya akan kita kasih di bawah sini nanti. Oke, jadi diawali dengan painnya dulu seperti ini, yaitu pertanyaan yang menyakitkan. Kenapa pertanyaan dan kenapa yang harus menyakitkan? Tadi gue bilang fungsi pertanyaan adalah untuk build connection,
Menyakitkan itu juga untuk build connection, dan pertanyaan fungsinya adalah untuk memfilter. Kalau mereka tidak merasa itu untuk mereka, maka mereka nggak akan ngeklik. Ingat, Indonesia itu orangnya hobi yang aneh-aneh. Asal aneh dikit langsung diklik, aneh dikit langsung diklik gitu. Nah, kita kan memfilter orang-orang yang asal ngeklik itu juga dengan question ini. Dan question yang paling efektif adalah question tentang pain. Misal, kita ngiklanin Munafi misal, atau kita ngiklanin jilbab. Terus painnya di mana? Ya, misal kita bilang masih merasa banyak dosa dan butuh ampunan, misalnya kayak gitu, bisa kan? Terus yakin bisa masuk surga? Pain, oke? Banyak yang seperti itu. Terus kalau iklan jilbab, misal yakin pakaian yang kamu gunakan saat ini sesuai dengan syariah? Oke? Pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan kesakitan atau ketakutan itu sangat efektif. Oke? Gitu. Itu udah, nggak usah jauh-jauh, sampai situ aja penjelasannya. P-nya adalah pain sekaligus pertanyaan. Pertanyaan yang pain, pertanyaan yang menyakitkan. Oke, masih sendiri dan belum ada pasangan yang menemani. Kalau dalam kasus jilbab tadi, kita bisa nulis, Bunda yakin suami Bunda nggak mau poligami? Itu satu. Bunda mau suami Bunda punya istri lain? 2. Oke, apalagi? Bunda pengen suami Bunda berbagi ranjang dengan wanita lain? Wow. Bunda yakin suami Bunda belum beliin rumah untuk istrinya yang lain? Wow. Oke, seperti itu. Itu adalah contoh pain question. Oke, gitu aja. Jadi P-nya stand for pain sekaligus pertanyaan. Oke, yang sangat simpel dan bisa dipahami. Nanti akan gue kasih contoh-contohnya juga. Oke, gitu aja. Thank you very much. Selanjut kita ke A-nya, yaitu attention. Thank you, sampai ketemu di video selanjutnya.